Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rasyada, NIM 220110109034 dengan dosen pengampu Ibu Khairiatul Muna, SPD MPD. Di sini saya akan melakukan praktikum pengujian elektrolit dengan judul penerapan uji elektrolit pada air cuka dan pemutih pakaian terhadap baterai. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui apakah pada air cuka dan pemutih pakaian termasuk larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit, serta mengetahui ciri-ciri dan jenis-jenis larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Membahas tentang larutan, larutan adalah dua atau lebih zat yang membentuk satu macam fase homogen, di mana setiap zat yang bercampur menyebar secara merata di seluruh campuran. Suatu larutan terdiri dari pelarut dan zat terlarut, di mana pelarut adalah zat yang digunakan sebagai media untuk melarutkan zat lain yang umumnya berjumlah lebih banyak dibandingkan zat lain dalam larutan. Sedangkan zat terlarut adalah komponen dari larutan yang memiliki jumlah lebih sedikit dalam larutannya. Berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan arus listrik, larutan dibagi menjadi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Hal ini karena dalam larutan, zat elektrolit terurai menjadi ion-ion yang bermuatan listrik dan ion-ion tersebut selalu bergerak bebas. Zat elektrolit kuat terurai sempurna sehingga menghasilkan lebih banyak ion. Zat elektrolit lemah terurai sebagian sehingga jumlah ion yang dihasilkan lebih sedikit. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Hal ini karena dalam larutan zat non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ion, melainkan tetap dalam bentuk molekul yang tidak bermuatan listrik. Alat-alat yang digunakan pada percobaan ini adalah yang pertama, baterai 2 buah, paku 2 buah, kabel dan penjepit buaya, lampu LED, lakban kecil, dan gunting. Kemudian, bahan-bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah yang pertama, pemutih pakaian, dan air cuka. Langkah-langkah pengerjaannya yang pertama, siapkan 2 baterai, lalu gabungkan kutub positif dan kutub negatif pada baterai menggunakan lakban. Yang kedua, hubungkan kabel pada ujung baterai dan tempelkan menggunakan lakban. Yang ketiga, hubungkan salah satu kabel penjepit buaya ke lampu LED. Dan pada sisi lampu LED sebelahnya juga jepitkan dengan menggunakan kabel penjepit buaya. Yang keempat, siapkan 2 buah paku, lalu kaitkan ke ujung masing-masing kabel tersebut. Yang kelima, setelah selesai merangkai alat uji daya hantar listrik, masukkan uji elektrolit yang pertama ke dalam air cuka.
Amati yang terjadi. Kemudian, sebelum menguji larutan yang selanjutnya, bersihkan terlebih dahulu alat uji elektrolitnya dan bilas dengan air agar tidak terkontaminasi. Kemudian, masukkan uji elektrolit ke dalam larutan pemutih pakaian. Amati yang terjadi. Keelektrolitan suatu larutan dapat diketahui dengan alat uji elektrolit berikut ini. Dalam pengujian elektrolit ini digunakan dua sampel bahan, yaitu air cuka dan pemutih. Dua sampel ini akan diuji berdasarkan sifat larutannya, apakah bisa menghantarkan listrik atau justru tidak. Cuka adalah larutan yang utamanya mengandung campuran 3 asam asetat atau CH3COOH dan air. Asam asetat ini dihasilkan dari fermentasi etanol oleh bakteri asam asetat. Cuka adalah senyawa kimia asam organik yang dikenal sebagai pemberi rasa asam dan aroma dalam makanan. Kemudian, larutan pemutih atau disebut dengan natrium hipoklorit adalah senyawa kimia dengan rumus kimia NaOCl atau NaClO yang tersusun dari kation natrium atau Na+ dan anion hipoklorit OCl- atau ClO-. Hasil pengamatan dari percobaan yang sudah dilakukan, yang pertama pada uji elektrolit larutan cuka atau CH3COOH, di mana larutan ini menghasilkan gelembung gas namun tidak bisa menyalakan lampu LED. Hal ini karena zat cuka yang tidak mempunyai kecenderungan untuk mengalami perionan. Apabila dilarutkan dalam air, molekul-molekul cuka hanya bercampur dengan molekul-molekul air dan menghasilkan larutan yang tidak mengandung ion, sehingga bola lampu tidak menyala karena cuka tidak bereaksi dengan air. Maka larutan air cuka merupakan golongan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dan hanya mempunyai gelembung yang sedikit pada elektroda negatif, serta air cuka termasuk pada larutan elektrolit lemah. Kemudian, pada pemutih pakaian atau NaOCl menghasilkan banyak gelembung gas dan lampu menyala terang. Hal ini terbukti bahwa larutan pemutih bersifat elektrolit kuat. Reaksi ionisasi elektrolit kuat merupakan reaksi berkesudahan. Dalam larutan tidak ada lagi molekul elektrolit yang netral, semuanya diubah menjadi ion-ion. Hal ini disebabkan karena zat terlarut NaClO memang merupakan senyawa ion. NaClO yang dilarutkan dalam air akan membentuk ikatan antara ion positif dan ion negatif terputus, dan ion-ion akan tersebar bergerak bebas di dalam larutan. Kesimpulan pada praktikum ini adalah cuka merupakan larutan elektrolit lemah dan pemutih merupakan larutan elektrolit kuat. Jika elektroda dialiri arus listrik kemudian muncul gelembung pada elektroda, hal ini berarti larutan tersebut merupakan larutan elektrolit. Sedangkan yang tidak bergelembung merupakan larutan non-elektrolit. Apabila adanya gelembung pada elektroda disertai dengan menyalanya lampu, maka larutan tersebut merupakan larutan elektrolit kuat. Hal ini karena larutan terionisasi dengan baik. Sedangkan jika lampu menyala redup atau tidak menyala sama sekali, hal ini berarti tidak dapat terionisasi dengan baik dan sedikit menghasilkan ion,
tetapi muncul gelembung pada elektroda, maka larutan tersebut merupakan larutan elektrolit lemah. Kuat lemahnya keelektrolitan suatu larutan bergantung pada kesempurnaan ionisasi larutan jika dialiri arus listrik. Terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.